Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita mau angkat pujian, aku percaya bahwa tidak ada yang seperti Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Benar Tuhan, Engkau sungguh Allah yang ajaib bagi kami. Engkau Allah yang turun tangan untuk memulihkan setiap kami anak-anak-Mu. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami tidak pernah mendengar ada Allah yang seperti Engkau, yang mau mati di kayu salib untuk anak-anaknya. Dan kami tidak akan pernah lagi menemukan Allah lain yang seperti Engkau, Tuhan. Yang begitu mengasihi kami, yang berkuasa menjawab setiap doa-doa kami. Kami mengucap syukur Bapa, untuk malam hari ini juga Engkau kumpulkan kami anak-anak-Mu. Untuk kami boleh satukan hati kami, untuk mengangkat pujian ini sungguh-sungguh dari hati kami. Kami rindu memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami rindu memuji dan menyembah-Mu di dalam pujian ini. Kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian yang kami persembahkan malam hari ini. Biarlah Engkau yang bertata di atas puji-pujian ini. Mari kita nyatakan sekali lagi, aku percaya Tuhanku ajaib. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku.
dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Aku percaya. Aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib bagiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan, memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Benar, Engkau Allah yang mau turun tangan untuk memulihkan kami. Engkau Allah yang dahsyat yang mau turun tangan untuk memberkati kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh memiliki Engkau. Kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, Allah yang paling mengasihi kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Engkaulah pencipta. Kita nyatakan, takkan pernah terlambat. Nomor 2, guys. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi nyatakan, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu.
di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Amin Tuhan. Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang selalu mau memberikan yang terbaik itu kepada kami, Tuhan. Ajar kami untuk selalu menaruh pengharapan kami hanya kepadamu, Tuhan. Mari kita nyatakan doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun Kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, doa orang benar bila didoakan
dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Benar Tuhan, Engkau sendiri yang berjanji, doa orang benar besar kuasanya. Ketika kami menjadi orang benar di hadapan-Mu, doa kami punya kuasa Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau nyatakan hati kami tenang ketika kami berada di dekat-Mu. Mari kita nyatakan dengan penuh iman. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Isi mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku
rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, yang dahsyat tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu, Tuhan. Rasakan kasih-Mu, Tuhan. Dan anak-anak-Mu saat ini, mata kami saat ini tertuju hanya kepadamu, Tuhan. Kepadamu, Allah yang mendatangkan pertolongan bagi kami. Kami merasakan kasih-Mu malam hari ini, Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu, jamahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau sungguh Allah yang hidup. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Saat ini, Tuhan, kami mau bawa hati kami yang rindu untuk firman-Mu. Kami rindu mengasihi-Mu lebih lagi, Tuhan. Kami mau taat kepada firman yang kami dengar malam hari ini.
Mari kita siapkan hati kita. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin Tuhan. Engkau tahu tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bersabda malam hari ini. Engkau lawat setiap hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Pakailah kami hamba-Mu, pelayan-Mu saat ini, Paulus dan Vila. Kami tidak ada artinya Tuhan tanpa Roh-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja dari awal, pertengahan, sampai akhir acara ini. Biarlah segala kemuliaan, hormat, dan puji-pujian hanya bagi nama-Mu yang maha tinggi. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, suara saya jelas? Oke. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari kitab Daniel yang ke-6. Saya minta 2 orang membantu saya baca ya. Bu Monika bisa ya? Moni boleh ya? Sama Malin ya? Ya, Monik ya? Ya. Oke. Bu Moni sama Bu Malin ya? Oke. Jadi kitab Daniel yang ke-6. Lihat. Kitab Daniel yang ke-6. Bu Moni ayat 1 sampai 12. Kemudian Bu Malin ayat 13 sampai 24. Baik. Jadi semuanya ada 24 ayat. Bapak Ibu sudah ketemu. Kitab Daniel itu hampir ada di tengah-tengah Alkitab. Oke, Daniel berapa, Pak? Daniel 6 ayat bab 6 ayat ayat 1 sampai 24,
Moni membaca ayat 1 sampai 12, Bu Malin ayat 13 sampai 20. 24. Terima kasih. Silakan kalau sudah ketemu. Suara saya jelas ya, teman-teman. Ya, jelas. Daniel pasal 6. Gua singa. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi
3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu, raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam goa singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkanlah pada mulut goa itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam goa itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam goa itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Allah. Terima kasih. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang disembah oleh Daniel, pada malam hari ini kami menyembah-Mu. Pada malam hari ini kami memohon kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Singkapkanlah misteri kerajaan surga. Nyatakanlah kepada kami segala penghalang sabdamu, kuasa-kuasa kegelapan saat ini. Kami perintahkan penyalah di dalam nama Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Bersabdalah ya Tuhan. Kami siap mendengarkan. Amin. Sekali lagi, selamat malam Bapak, Ibu, Suster. Kisah ini sangat populer, tapi belum tentu semua orang pernah membaca kisah ini. Kitab Daniel ini berbicara tentang pada saat bangsa Israel dibuang ke pembuangan Babel. Daniel dikisahkan dia sudah melayani 3 raja sebagai penasehat yang ulung. Yang pertama adalah Raja Nebukadnezar. Yang kedua, kemudian dia melayani Raja Belsasar. Dan yang ketiga ini dikatakan sekarang, Daniel, dia mendapat kekuasaan yang luar biasa. Jadi sang Raja Darius ini
dia menentukan ada 120 wakil-wakil dalam seluruh kerajaannya. Kemudian untuk membawahi ke 120 wakil ini, dia mengangkat 3 orang lagi pejabat tinggi. Di antara ketiga pejabat tinggi ini terdapat Daniel, dan Daniel mendapat kehormatan yang lebih tinggi lagi di antara mereka bertiga. Bayangkan. Dalam sebuah kerajaan asing, bukan kerajaan Israel, tapi justru kerajaan yang menjajah mereka, sang raja mempunyai 120 wakil. Kemudian mengangkat 3 orang lagi yang paling penting, dan Daniel merupakan yang terpenting dari ketiga orang itu. Bisa dikatakan Daniel memegang peranan sebagai Perdana Menteri di dalam kerajaan Raja Darius. Bapak Ibu, saya tidak akan menguraikan satu ayat demi satu ayat, karena ini sangat panjang, tetapi saya hanya mau mengambil intinya saja. Jadi, karena Daniel memiliki jabatan yang sangat tinggi di antara ketiga orang, dan di antara ke 120 orang, sedangkan dia adalah seorang Yehuda. Dia adalah seorang buangan, orang asing. Kira-kira apa yang akan terjadi di dalam diri dia karena jabatannya itu? Di dalam ayat ke-5 dikatakan begini, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Mereka semua bersekongkol, 120 orang itu bersama dengan kedua orang itu bersekongkol untuk mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam masalah pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat apapun kesalahan dalam soal pemerintahan. Sebab Daniel setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian apapun juga. Kemudian di ayat ke-6, akhirnya mereka menemukan satu kesalahan. Kesalahan apa? Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali satu hal. Dalam hal apa? Dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kenapa mereka menyebut Allahnya? Karena kerajaan, jadi orang-orang media ini, kerajaan ini tidak menyembah Allah Israel. Jadi Allah yang disembah oleh Daniel dipandang oleh mereka sebagai salah satu dewa sembahan Daniel. Mereka sekarang menemukan satu dakwaan untuk menjatuhkan Daniel. Lalu mereka mulai merancang sebuah rancangan untuk mencelakakan Daniel. Mereka mengajukan rancangan itu. Kemudian mereka menyampaikan kepada sang raja bahwa dalam 30 hari ini, kalau ada di dalam kerajaan ini ada satu orang didapati memohon doa dan permintaan entah kepada dewa atau kepada manusia dan bukan kepada sang raja, maka orang itu harus dijatuhi hukuman, dilemparkan ke dalam gua singa. Ayat 11 bunyinya begini. Jadi sebelumnya, setelah itu Raja Darius mulai mendengarkan permintaan itu dan dia mengeluarkan sebuah surat perintah. Lalu di ayat 11 bunyinya begini. Lalu didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Artinya Daniel pulang ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Yerusalem adalah tempat bait suci. 3 kali sehari
Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Perhatikan baik-baik. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, Daniel ini, seperti yang biasa dilakukannya. Akhirnya, singkat cerita, karena Daniel sehari 3 kali berdoa, dan musuh-musuhnya itu tahu, mereka akhirnya menangkap basah Daniel yang sedang berdoa ini. Berarti sekarang mereka kedapatan dia memohon permohonan kepada dewa, bukan kepada sang raja. Singkat cerita, Daniel tertangkap basah. Lalu di ayat ke-17 bunyinya begini. Sesudah itu raja memberi perintah. Meskipun raja sangat sedih, tapi karena ini adalah sebuah perintah, raja mengeluarkan perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ini adalah doa terakhir sang raja yang begitu mengasihi Daniel, Perdana Menterinya ini. Doanya adalah, Allahmu yang kau sembah dengan tekun ini, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Setelah Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, mulut gua itu ditutup dengan batu dan dimeteraikan. Artinya apa? Siapapun juga tidak diperbolehkan untuk membukanya. Ayat 19, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Sang raja betul-betul mengasihi Daniel. Sang raja tidak percaya kepada Allah Daniel, tetapi dia sangat mengasihi Daniel. Dia berpuasa berharap supaya Daniel tetap selamat. Dia berpuasa semalam-malaman. Dia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Betapa mengasihi Daniel. Kemudian ayat ke-20 sampai ke-24, singkat ceritanya adalah pagi-pagi kemudian sang raja mulai pergi untuk mencari kabar tentang Daniel. Lalu kemudian dia mendapati Daniel ternyata masih hidup. Lalu kata Daniel kepada raja di ayat ke-22, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengaturkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, kata Daniel. Di ayat penutup ke-24, lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Singkat cerita, Daniel selamat. Bapak Ibu, sekarang saya mau mengajak kita masuk ke dalam renungan. Ayat 11, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Saya mau bertanya, berapa kali Daniel berdoa dalam satu hari? 3 kali. Betul. Satu hari Daniel berdoa 3 kali.
Daniel berdoa sehari 3 kali sesudah ia mengalami pergumulan atau sebelumnya. Daniel berdoa sehari 3 kali pada saat dia mendengar perintah itu atau sebelumnya. Jawabannya adalah Daniel berdoa sehari 3 kali setiap hari jauh sebelum rancangan kecelakaan itu datang. Betul. Daniel berdoa sehari 3 kali seperti yang biasa lakukannya. Artinya apa? Sebelum Daniel mengalami pergumulan, mengalami sebuah rancangan kecelakaan ini, setiap hari dia sudah berdoa 3 kali dalam satu hari. 3 kali ia berlutut, berdoa, serta memuji-muji Allah Daniel. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu, Suster, saya mau mengajukan satu lagi pertanyaan buat kita. Di mana posisi Bapak Ibu Suster pada malam hari ini? Di mana posisi Bapak Ibu Suster dan saya pada malam hari ini? Apakah kita juga saat ini sedang dilemparkan ke dalam gua singa? Atau sudah berada hampir diterkam oleh mulut singa? Mungkin ada yang baru sedang akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ada yang sudah berada di dalam gua singa. Ada yang sudah hampir mau diterkam oleh singa. Di mana posisi kita? Kita sendiri yang tahu. Bapak Ibu Suster, gua singa apa yang sedang Anda alami pada malam hari ini? Difitnah orang? Sakit penyakit? Pergumulan keluarga yang kunjung usai? Bisnis yang hancur? Pekerjaan yang belum dapat? Hutang yang masih menumpuk? Suami yang masih bermasalah dan belum pulang? Atau kuasa kegelapan? Gua singa apa yang sedang Anda alami pada malam hari ini? Gua singa mana yang sedang kita hadapi? Allah Daniel yang sanggup mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa. Ada berapa singa? Bukan satu singa. Ada banyak singa. Singa-singa. Allah Daniel yang disembah oleh Daniel yang sanggup mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa supaya tidak menerkam Daniel, untuk menyelamatkan Daniel. Pada malam hari ini juga dia sanggup menyelamatkan Anda dan saya yang tak bersalah di hadapannya. Gua singa apa yang kita hadapi pada saat ini?
Ketika kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, ketika kita membaca kitab Daniel yang berbicara tentang Daniel berada di dalam gua singa. Waktu saya merenungkan firman ini, saya bertanya, Daniel sehari berdoa 3 kali. Kenapa dia masih mengalami persoalan ini? Kenapa Tuhan tidak meluputkan dia dari persoalan ini? Kenapa sebelum dia masuk ke dalam gua singa, seharusnya Tuhan sudah membebaskan dia dengan cara Tuhan? Kenapa? Pertanyaan saya. Kenapa harus sampai dia masuk ke dalam gua singa? Daniel yang sehari berlutut memuji Tuhan, menyembah 3 kali. Kenapa Tuhan tidak meluputkan dia sebelum dia masuk, dilemparkan ke dalam gua singa? Saya bertanya dalam hati saya. Akhirnya saya menemukan jawabannya. Karena Tuhan mau menyatakan kepada Daniel bahwa dia sanggup menutup mulut singa-singa itu. Ketika kita menghadapi persoalan, Tuhan kadang membiarkan kita betul-betul berhadapan dengan persoalan itu di depan mata. Supaya apa? Bukan karena dia membiarkan kita, tetapi dia mau menyatakan kepada kita bahwa dia sanggup menutup mulut singa-singa itu. Kalau Daniel sebelum dilemparkan ke dalam mulut singa, dia sudah diluputkan dari persoalan itu. Karena sehari dia berdoa 3 kali. Maka Daniel tidak mengalami bahwa Allah sanggup menutup mulut singa-singa itu di depan mata dia. Daniel belum mengenal nama Allahnya pada saat itu. Itu masih perjanjian lama. Kita sudah mengenal nama Allah kita. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Tuhan membiarkan kita masuk berhadapan dengan persoalan kita, berarti Tuhan mau menyatakan kepada kita, dia sanggup menutup mulut singa-singa itu yang sudah siap untuk menerkam kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara, berserulah kepada Dia, Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Dia sanggup menyelamatkan Anda dan saya dari mulut singa-singa. Berserulah kepadanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan tentang iman Daniel. Bahkan singa mengatupkan mulutnya ketika berhadapan dengan Daniel. Tadi dikatakan Daniel memiliki roh yang luar biasa. Apa yang menjadi rahasia Daniel? Di ayat 11 dikatakan, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Daniel berdoa 3 kali sehari. Berlutut berdoa memuji Allah. Itulah rahasia Daniel, sehingga dia memiliki roh yang luar biasa. Bahkan tidak ada musuh yang bisa melukainya.
bahkan singa sekalipun. Apa yang menjadi singa-singa bagi kita saat ini? Singa yang sedang kita hadapi saat ini. Tadi sudah disebutkan mungkin ada di antara kita yang sedang sakit, rumah tangga di ujung tanduk, anak yang memberontak, pekerjaan yang sudah diambang kehancuran, atau sedang dalam kuasa kegelapan. Selama kita masih punya Tuhan, Tuhannya Daniel, dan Tuhan yang kita sembah saat ini, dan kita mau melakukan apa yang Daniel lakukan, yaitu tetap memuji dan menyembah Allah. Singa-singa itu walaupun mulutnya besar, naganya besar, tapi Allah kita jauh lebih besar. Dia sanggup membuat mulut singa itu terkatup. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia juga Allah yang berkuasa atas singa-singa itu. Hari ini anak-anak di komunitas Hakis membaca Mazmur 124. Tadi pagi saat anak saya sedang membaca ayat ini, saya langsung ingat tentang Daniel. Di Mazmur 124 ayat 2-3 dikatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita." Di ayat ke-8 dikatakan, "Tetapi pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Persis seperti yang dialami Daniel di gua singa. Karena Tuhan ada di pihak Daniel, tidak ada musuh yang bisa melukainya. Dalam kehidupan kita, iblis akan selalu berjuang untuk mencari celah dan kelemahan kita, supaya kita jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kebinasaan. Bahkan kita lihat Daniel di sini saking tidak adanya celah. Bahkan mencari Tuhan pun iblis jadikan sebagai alasan untuk menghancurkan dia. Mungkin ada juga di antara kita saat ini yang seperti Daniel. Ketika kita dekat dengan Tuhan, justru karena itulah kita dikucilkan. Kita dianggap sok suci, sok kudus, kita dimusuhi, bahkan oleh orang-orang terdekat kita. Iblis akan pakai selalu manusia-manusia yang lemah imannya untuk menjatuhkan kita. Mari kita lihat apa yang Daniel lakukan dalam menghadapi lawan-lawannya. Yang pertama, Daniel lebih taat kepada Tuhan daripada raja. Larangan berdoa itu dari raja dengan ancaman hukuman di dalam gua singa. Itu tidak mengubah ketaatan Daniel. Daniel tahu kepada siapa dia harus taat, kepada manusia atau kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, apakah kita hidup lebih taat kepada manusia daripada Tuhan? Contoh, dalam pergaulan dengan teman-teman, apakah kita ikut arus karena nggak enak sama teman, daripada hidup taat kepada kehendak Tuhan? Dalam keputusan-keputusan hidup yang kita ambil, apakah kita menyesuaikan standar dan keinginan manusia? Pasangan kita, anak kita, tuntutan pekerjaan, atasan kita, atau teman-teman di mana kita berada? Atau kita taat kepada standar firman Tuhan seperti Daniel? Daniel memilih taat kepada Tuhan daripada kepada raja. Yang kedua, Daniel tetap konsisten dengan jam doanya. Dia tetap konsisten berdoa memuji dan menyembah Tuhan. Doa Daniel tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Mau saat baik maupun buruk, tidak mengubah perjuangan Daniel untuk mencari Tuhan. Tidak mengubah Daniel untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dia tetap konsisten.
fokusnya pada Tuhan tidak berubah. Konsistensi dia mencari Tuhan tidak berubah. Sebelum ada masalah, sehari 3 kali dia berdoa. Di saat dia sedang bermasalah, itu tetap dia lakukan. Tetap konsisten berdoa. Apalagi memuji dan menyembah Tuhan saat dalam sedang masalah itu tidak gampang. Saat dalam kesesakan itu sulit untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu pasti sudah merasakan. Membawa hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan ketika kita bermasalah berat, itu tidak gampang. Apalagi ditambah serangan bertubi-tubi. Pembantu pulang, anak sakit, suami tiba-tiba lebih galak, kayak singa, atau saat fisik kita juga drop. Biasanya kita jadi down, kita putus asa, kita lelah. Dan kalaupun kita berdoa mungkin cuma di mulut, hati kita berat untuk berdoa. Apalagi memuji dia, menyembah dia, mau menyanyi aja sulit untuk keluar suara. Seperti itu bukan yang kita hadapi. Ketika kita bermasalah, itu lebih sulit untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Padahal kita lihat dari Daniel malam ini, dia tetap konsisten. Mau masalahnya seperti apa, tidak menggeser konsisten ini. Dia tetap konsisten memuji dan menyembah Tuhan. Di saat kita bisa konsisten berdoa, melawan semua situasi dan kondisi yang menghimpit, disitulah sebenarnya kekuatan baru kita dapatkan berlipat-lipat ganda. Di saat paling sulit berdoa, di saat hati kita paling sulit berdoa, tetapi kita mau berjuang untuk tetap setia dan konsisten, disitulah kekuatan baru kita dapatkan berlipat-lipat ganda dari Tuhan. Ketiga, Daniel tidak kompromi. Ketika ada larangan berdoa hanya 30 hari. Larangan berdoa kepada Tuhan hanya 30 hari. Daniel tidak berkata, oke, cuma 30 hari tidak berdoa. Oke lah, Tuhan juga tahulah aku sedang diincar musuh. Hari ke-31 aku juga sudah bebas untuk berdoa. Daniel tidak kompromi untuk hubungannya dengan Tuhan. Hubungan Daniel dengan Tuhan tidak bisa dihalangi oleh apapun. Tidak ada kompromi bagi Daniel. Ayat ke-11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Tidak ada kompromi. Tidak ada yang berubah, mau situasi seperti apapun tidak mengubah Daniel untuk stop mencari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Musuh, si jahat, iblis, juga tidak suka ketika kita mencari Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Dia juga berjuang setiap hari supaya kita mundur. Supaya kita berhenti berdoa. Putus asa dan komplain pada Tuhan. Dan Daniel sangat punya alasan untuk itu. Daniel bisa berkata, Tuhan, aku dimusuhi karena menyembahmu. Kenapa Tuhan biarkan itu terjadi? Bahkan sampai singa itu ada di hadapanku saat ini. Daniel bisa berkata seperti itu. Tidak sanggup Tuhan menolong. Jangan sampai pada titik udah masuk ke gua singa. Tidak sanggup Tuhan mengubah hati raja yang juga mengasihi Daniel untuk membatalkan hukuman itu. Di ayat ke-15 kita tahu raja ini sedih dengan apa yang akan terjadi dengan Daniel. Daniel sangat luar biasa. Saya ketika membaca ayat-ayat di dalam kisah ini, sungguh saya salut sekali dengan Daniel.
Dia sangat luar biasa. Tidak ada satupun ayat dikatakan Daniel bersungut-sungut, komplain dan bertanya kepada Tuhan tentang semua yang dia alami. Hatinya tetap tenang, teguh, dan fokus memuji dan menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan saat semua baik-baik, saat dia belum masuk ke dalam permasalahan ini, itu pasti lebih mudah. Sama seperti kita. Saat omset naik, puji Tuhan itu gampang dilakukan. Saat naik jabatan, saat ditolong Tuhan, sangat gampang berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa. Sangat gampang menaikkan pujian kepada Tuhan. Tapi saat Anda berada satu ruangan dengan singa, apakah hatimu masih bisa fokus memuji dan menyembah Dia? Saat masalahmu seperti singa siap menerkammu, apakah hatimu masih bisa fokus kepada Dia? Di titik ini, masihkah kita tetap percaya kepada Allah yang sanggup menolong kita? Setelah kita berdoa berbulan-bulan, melewati begitu banyak proses yang kelihatannya belum ada pertolongannya, masihkah kita percaya Dia mau menolong kita? Seperti yang Daniel alami. Dia pasti sudah berdoa dari hari pertama mendengar hukuman itu. Tapi Tuhan tidak menolong dia. Bahkan sampai hari H dia masuk ke gua singa itu. Bagaimana perasaan kita jika kita di posisi Daniel? Seharusnya Tuhan bisa menolong Daniel. Tidak perlu masuk ke gua singa. Tuhan bisa lakukan segalanya. Tuhan bisa lakukan sesuatu, misalnya ternyata singa itu hilang dari gua. Ternyata ketika Daniel masuk tidak ada singanya. Apapun bisa Tuhan lakukan sehingga Daniel tidak berhadapan dengan singa itu. Di gua singa itu artinya hidup Daniel sudah di pintu kematian. Disinilah kita semua juga belajar bahwa Tuhan punya waktu dan caranya untuk menolong kita. Dia tidak pernah terlambat seperti lagu tadi. Dia tidak pernah terlambat. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Ketika di mulut singa inilah kuasa Tuhan dinyatakan. Iman Daniel bukan cuma menyelamatkan dia, tapi juga raja, bahkan seluruh kerajaan itu. Kalau kita lanjut baca di ayat ke-27, ketika Daniel berhasil melewati ujian di gua singa ini, dia tetap hidup karena Allah yang memberi pertolongan itu mempertobatkan seorang raja. Dan raja itu mengeluarkan perintah di ayat ke-27, saya tambahkan ya. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Kesaksian ini diucapkan oleh raja yang melihat perbuatan Allah kepada Daniel. Iman Daniel menyelamatkan raja ini dan seisi kerajaan. Luar biasa sekali ketika kita kadang mungkin bertanya, Tuhan, kenapa Engkau belum bertindak? Kita harus percaya Dia Allah yang jauh lebih bijaksana. Seperti yang telah kita lihat dalam kisah Daniel ini. Tuhan pasti menolong kita, tapi kita harus percaya kepadanya bahwa Dia jauh lebih bijaksana tentang waktu dan caranya menolong kita. Masalah mau sebesar dan seberat apapun, jangan mengubah fokus kita pada Tuhan.
tetap memuji dan menyembah Dia dengan hati yang tetap percaya. Jangan lihat singanya, jangan lihat masalahnya, tapi arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan. Coba bayangkan kalau Tuhan sudah menolong Daniel sebelum waktunya. Pasti Daniel juga selamat. Tetapi raja dan seluruh kerajaan itu hidup di dalam penyembahan berhala. Mereka binasa. Iman Daniel menyelamatkan begitu banyak jiwa. Ada satu pesan dalam kisah ini, jangan takut kepada singa-singa masalah, tetapi takutlah akan Tuhan, maka hidupmu akan selamat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk ke dalam doa.